Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembuatan dan pengembangan tablet asam mefenamat dengan anggota kelompok Dina Isro Insani, Lilis Hidayatul Fitri, Marfu Akunti Nugraheni, dan Saidah Rahmawati. Selanjutnya ada definisi tablet. Tablet dapat didefinisikan sebagai sediaan solid yang mengandung satu atau lebih zat aktif dengan atau tanpa bahan eksipien yang meningkatkan mutu sediaan tablet, kelancaran sifat aliran bebas, sifat kohesivitas, kecepatan disintegrasi, dan sifat anti lekat, dan dibuat dengan mengempa campuran serbuk dalam mesin tablet. Keuntungan sediaan tablet. Yang pertama, tablet merupakan bentuk sediaan yang utuh, menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral, ketepatan ukuran, serta variabilitas kandungan yang paling rendah. Yang kedua, tablet merupakan bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah. Yang ketiga, tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan paling kompak. Yang keempat, tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah untuk dikemas dan dikirim. Yang kelima, tablet paling mudah ditelan serta paling kemungkinan pecah atau hancurnya tablet tidak segera terjadi. Kerugian sediaan tablet. Yang pertama, beberapa obat tidak dapat digempa menjadi padat dan kompak tergantung pada keadaan amorfnya, flokkulasi atau rendahnya berat jenis. Yang kedua, obat yang rasanya pahit, obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan, atau obat yang peka terhadap oksigen atau lembab perlu pengkapsulan atau penyelubung dulu sebelum digempa, bila mungkin, atau memerlukan penyalutan dulu. Yang ketiga, obat yang sukar dibasahkan, lama melarut, dosisnya cukupan atau tinggi, absorpsi optimumnya tinggi, melalui cerna, atau setiap kombinasi dari sifat di atas akan sukar tidak mungkin diformulasi dan difabrikasi dalam bentuk tablet yang masih menghasilkan bioavailabilitas yang cukup. Selanjutnya ada definisi preformulasi. Studi preformulasi adalah tahap pertama dalam pembentukan tablet atau aktivitas formulasi dengan pertimbangan yang hati-hati dari data preformulasi. Preformulasi penting bagi formulator untuk mendapatkan profil fisika kimia yang lengkap dari bahan-bahan aktif yang tersedia sebelum memulai suatu aktivitas perkembangan formulasi. Seluruh informasi ini diketahui sebagai preformulasi. Selanjutnya ada tujuan preformulasi. Tujuan dasar dari aktivitas preformulasi adalah untuk menyiapkan dasar rasional untuk metode preformulasi, untuk memaksimalkan kesempatan dalam mengoptimalkan sebuah produk obat dan penampilannya. Preformulasi yang paling penting adalah studi kestabilan zat tambahan obat, untuk memilih bahan, zat tambahan yang mana baik secara kimia fisika cocok dengan obatnya. Preformulasi asam mefenamat. Zat aktif. Yang pertama, ada asam mefenamat. Dosis dewasa 500 mg sebagai pemulaan, diikuti dengan 250 mg tiap 6 jam. Rumus molekulnya C15H15NO2. Bobot molekul 241,29. Pemberian serbuk hablur, putih atau hamper, putih melebur pada suhu lebih kurang 230 derajat disertai peruraian. Kelarutan, larut dalam larutan alkali hidroksida, sukar larut dalam etanol, dan praktis tidak larut dalam air. Stabilitasnya disimpan dalam wadah tertutup dengan temperatur di bawah 40 derajat Celcius, disarankan 15-30 derajat Celcius. Data organoleptik. Warna putih atau hampir putih, rasa pahit, aroma khas asam mefenamat, bentuk serbuk halus. Sifat-sifat fisikomekanik atau karakteristik fisik. Asam mefenamat mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102% C15H15NO2.
Asam mefenamat larut dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam klomoform, sukar larut dalam etanol dan metanol, dan praktis tidak larut dalam air. Asam mefenamat merupakan analgesik golongan AINS, antiinflamasi nonsteroid, yang berkhasiat antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Selanjutnya ada sifat kristal. Asam mefenamat suatu senyawa polimorf yang pada kelembapan tinggi akan mengalami perubahan bentuk. Higroskopisitas terhadap udara higroskopis dan mudah terurai dengan adanya udara. Dikutip dari Farmakope edisi 4. Bahan tambahan. Yang pertama, amilomidis pada Fi3 dan pada buku Excipient halaman 483. Pemerian tidak berbau dan tidak berasa, serbuk halus dan putih. Kelarutan praktis tidak larut dalam etanol dingin 95% dan air dingin. Biji ruah 0,462 gram per cm kubik. Biji mampat 0,658 gram per cm kubik. OTT material bersifat inert, konsentrasi 3-15% W per W. Kegunaan zat penghancur atau desintegran, penyimpanan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Bahan tambahan yang kedua adalah laktosa dengan rumus molekul C12H22O11 mempunyai bobot molekul 432,30, pemerian serbuk atau massa Hablur, keras putih krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis, stabil di udara tetapi mudah menyerap bau. Kelarutan mudah dan pelan-pelan larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih, sangat sukar dalam etanol. Stabilitas dapat berubah kecoklatan pada kondisi hangat, maka simpan dalam wadah tertutup, sejuk, dan kering. OTT, oksidasi kuat. Kegunaan pengisi tablet. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan tempat kering. Bahan tambahan ketiga adalah magnesium stearat. Rumus molekul C16H70MgO4. Pemerian serbuk halus licin, mudah melekat pada kulit, mempunyai bau dan rasa khas lemah. Kelarutan praktis tidak larut dalam air. Stabilitas stabil dan disimpan di tempat kering. OTT dengan asam kuat, garam-garam besi dan hindari pencampuran dengan oksidator kuat. Konsentrasi 0,25-5%. Kegunaan lubrikan atau zat pelicin. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat dan tempat sejuk. Bahan keempat adalah talek. Talek mempunyai rumus molekul Mg6SiO5OH4. Pemerian serbuk Hablur sangat halus putih atau putih keabuan, berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, asam dan basa lemah, dan pelarut organik. Stabilitas stabil dan dapat disterilkan dengan pemanasan 160 derajat selama tidak kurang dari 1 jam. OTT dengan komponen amonium kuartener. Konsentrasi 1-10%. Kegunaan glidan, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Tabel presentase bahan yang digunakan. Bahan asam mefenamat dengan fungsi zat aktif dengan persentase 250 mg. Bahan amilum berfungsi sebagai penghancur dengan persentase 10%. Bahan laktosa dengan fungsi pengisi dengan persentase Qs. Bahan magnesium dengan fungsi lubrikan atau zat pelicin dengan presentasi 1%. Kemudian bahan tal berfungsi sebagai glidan dengan presentase 2%. Alasan pembuatan formula. Dosis asam mefenamat untuk dewasa 500 mg
sebagai permulaan bersama makanan, diikuti dengan 250 mg setiap 6 jam sekali sesuai dengan keperluan, selama tidak lebih dari 1 minggu. Kontraindikasi: ulserasi saluran pencernaan, inflamasi saluran pencernaan, hipersensitivitas terhadap asam mefenamat, kemudian efek samping, mengantuk, pusing, lemas, sakit kepala, gangguan penglihatan, mual, muntah, dan diare. Evaluasi tablet. Bobot rata-rata untuk 25, penyimpangan tablet A 15%, penyimpangan tablet B 30%. Untuk bobot rata-rata 26-150 mg, penyimpangan tablet A 10%, penyimpangan tablet B 20%. Kemudian bobot rata-rata 151-300 mg, penyimpangan tablet A 7,5%, penyimpangan tablet B 15%, dan bobot rata-rata lebih dari 300 mg untuk penyimpangan tablet A 5% dan untuk penyimpangan tablet B 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.